Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin irodahnya alhamdulillah kita kembali bisa dipertemukan dalam kajian rutin MT Sahabat Surga. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan ternyata sampai umatnya yang istiqomah di jalannya. Yang kami takzimi Ustadz Dedi Haryadi LC, yang alhamdulillah tersiasa bersamai kita dalam kegiatan ilmu di MT Sahabat Surga, yang mana kita sama-sama tiap akhir pekan dan hari ini bisa dilaksanakan pada hari Sabtu. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Juga Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, semoga keberkahan menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pertemuan sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, tema sore hari ini yaitu berkaitan dengan masih tema yang berkaitan berlanjut paut dengan tema yang beberapa pekan sudah dibahas oleh Ustadz. Sore hari ini Ustadz Dedi akan menyampaikan tema kajian menanti syafaat Rasulullah SAW. Ini tema yang sangat luar biasa, tentunya kita harapkan dari tema ini kita mendapatkan pencerahan dan semoga kita sebagai umat yang menerima syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, untuk keberkahan kajian sore hari ini kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bu Tuti seperti biasa. Beliau akan menyampaikan surat Anbiya ayat 28. Pada Bu Tuti dipersilakan. Atur nuhun Dr. Wedi. Izin Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka atau malaikat dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridhoi dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Tuti. Sehat berkah selalu Bu Tuti. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Ustadz memulai kajian, ada pengumuman. Yang pertama, insya Allah di tanggal 10 Agustus kita akan laksanakan kajian offline yang akan dilaksanakan di rumah Ustadz Dedi di Cherryville. Insya Allah kita laksanakan pagi seperti biasa jam 9 sampai jam 11. Tentunya kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung untuk bersilaturahmi bertatap muka ya di rumah dakwah di rumah Ustadz Dedi Haryadi. Kalau ada makan-makan dan door prize umroh Pak Dokter berupa brosur ya. Ustaz punten Insyaallah.
Iya, betul. Yang kedua tadi Ustadz Dedi juga menyampaikan ada agenda tambahan. Sekiranya Ibu Bapak bisa menyempatkan hadir dan sebenarnya harusnya menyempatkan ya Betul, untuk melaksanakan ikut di tema kajian tafsir ya Ustadz ya, betul. Insya Allah. setiap 2 minggu sekali atau bulan 2 kali di Iya, hari Jumat Jumat, jam insya Allah. 9 sampai jam 11. Pagi. Ya, ya berikutnya mungkin untuk sebelum memulai saya ingatkan kembali untuk menertibkan mikrofonnya Bapak Ibu sekalian eh, ketika Ustadz melaksanakan kajian dan tentunya juga tidak melepas itu Ustadz bisa Bapak Ibu sih bisa membuka mikrofon ketika Ustadz meminta respon atau meminta interaksi. Seperempat saat nanti kita lanjutkan dengan diskusi kepada Bapak Ibu untuk uh, bertanya dipersilakan baik di pertanyaan langsung atau dengan kolom chat. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pada Ustadz Dedi untuk memulainya. Dipersilakan Ustadz. Baik, hatur nuhun Pak Dokter. Mohon izin share materi hari ini, Pak Dokter. Siap. Ini ada 28 slide ya di bagian pertama ini. Ya. Nanti berapa, apakah dibagi 2 pertemuan atau 3 pertemuan Pak Dokter ya? Iya Ustadz. Karena bahasanya cukup panjang ya. Ya. Baik, mohon izin untuk dimulai Pak Dokter, Ibu dan Bapak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair untuk Dr. Wedi selaku pemandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini, juga Panglima tertinggi ya, Ketua Sahabat Surga. Kita doakan mudah-mudahan Pak Dokter beserta semua keluarga senantiasa Allah bersamakan penuh kebaikan, keberkahan di dunia, dan Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Amin. Ya Allah. Juga hadir bersama kita di sore hari ini seluruh keluarga besar Sahabat Surga. Ada Dokter Dele ya, Teh Rini dari Tasik ya, Teh Elin juga sedang di perjalanan fi amanillah, kemudian juga Ustadz Ginanjar ya, kemudian juga Ustadz Eko, kemudian Bu Tuti tadi yang memulai di kajian kita dengan tilawah, semoga menjadi pemberkah di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Juga Dokter Susi ya, yang senantiasa terus membersamai dengan catatan-catatan indahnya, insya Allah semoga menjadi amal jariah. Juga Bapak Ibu Sahabat Surga yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena di layar saya terbatas, hanya terlihat beberapa orang Pak Dokter. Ada TAC dari Portugal, Ustaz. Aduh, oh TAC, Masya Allah. Ini kapan ada kita umroh lagi ya? Assalamualaikum TAC. Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat kembali ke Tanah Suci, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan lingkaran iman demi lingkaran iman yang terus kita lalui setiap akhir pekan bersama seluruh keluarga besar Sahabat Surga semakin memantaskan kita untuk terus dekat ke pintu surga ya. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang terus berupaya dan berikhtiar maksimal untuk mendapatkan ilmu, maka Allah semakin dekatkan ke pintu surga. Semoga duduk kita bersama melingkar iman sore hari ini yang terus kita istiqomahkan bersama seluruh keluarga besar Sahabat Surga
Semoga terus memantaskan, melayakkan kita untuk semakin dekat dengan pintu surga insya Allah. Ibu dan Bapak, sebelum dimulai, bagi yang nomor HP-nya belum tercatat di WA Group ya Pak Dokter, mangga silakan di-share di message ya, agar kita nanti masukkan ke grup WA Sahabat Surga untuk mendapatkan setiap hari ada tausiah ya, ada quote-quote, ada informasi kajian dan lain sebagainya. Silakan Ibu dan Bapak, bagi yang nomor HP-nya belum belum tercatat, terdaftar di WA Group Sahabat Surga ya. Tidak usah harus iPhone, semua HP bisa. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita dalam kebaikan, kebermanfaatan, dan sebagaimana awal kita membentuk Sahabat Surga ini, sebagaimana kalimat Dr. Wedi, karena memang kita semoga bisa bersama sampai ke surga insya Allah. Dan insya Allah nanti tanggal 10 Pak Dokter ya, 10 Agustus pagi, Bapak dan Ibu ditunggu di kediaman saya ya, di markas dakwah Sahabat Surga, yaitu di Ciganitri ya. Ketika orang nanya Ciganitri di Cherryville ya, di Cherryville. Dan suka ditanya, Ustaz Cherryville itu di mana? Bojong Soang gitu. Ini ya. Jadi kompleknya Cherryville sehingga di Inggris ya. Kecamatan mana? Bojong Soang. Semoga Allah mudahkan dan ringankan hati dan langkah kita untuk bisa silaturahim nanti di tanggal 10 Agustus setelah saya pulang dari Singapura Bapak Ibu ya. Karena nanti ada agenda tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus Pak Dokter, mohon izin berangkat dulu ke Singapura ya dengan seluruh asatid para ustadz di Khalifah Tour. Ya, dan insya Allah di tanggal 8 itu sudah ada di Bandung insya Allah. Tapi Bapak Ibu jangan minta oleh-oleh ya, saya suka berat. Tahu aja. Iya Pak Dokter. Saya kalau Ustadz oleh-olehnya sudah ada ngehulang tuh Pak Dokter ya begitu. Berarti mungkin ayah dok. Kajian ayah di Ya betul ya, paling juga nanti oleh-oleh cerita saja lah ya. Cerita. Iya, Nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masih berbicara tentang rihlah ila daril akhirah ya, wisata ke kampung akhirat. Ini masih bagian penting dari Allah Al-Jami', Allah yang maha menghimpun kita di padang mahsyar. Sudah kita bahas tentang padang mahsyar, tentang hisab, tentang sirat, tentang telaga Al-Kautsar Pak Dokter ya. Bahkan kemarin kita singgung juga tentang keindahan surga, dan hari ini tidak kalah penting kita akan membahas tentang salah satu keistimewaan dan keagungan baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan syafaat. Ini etape-etape perjalanan akhirat kita yang akan kita lalui satu persatu ya, dari mulai dibangkitkan di padang mahsyar sampai nanti kita berhenti di kampung terakhir kita yaitu surga. 12 etape ini akan kita lalui Bapak Ibu sekalian, dan semoga ketika kita dibangkitkan kemudian melalui etape demi etape perjalanan akhirat kita, semoga kita semua berhenti di pintu surga. Insyaallah. Dan memang sudah kelihatan ini wajah-wajah sahabat surga ini wajah-wajah yang sudah Allah pantaskan dan layakkan untuk menjadi ahli surga. Baik, hari ini Bapak dan Ibu, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tema kita adalah terkait dengan syafaat bagian 1 ya, bagian 1. Nanti kita bahas di bagian keduanya adalah amal apa saja yang bisa mendatangkan syafaat kelak di akhirat ya. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan siapa yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan siapa yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Ini bahasan kita hari ini. Siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat dan siapa yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Kita bahas hari ini, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara masalah amalan-amalan yang harus kita istiqomahkan di kehidupan kita untuk bisa mendatangkan syafaat kelak di akhirat.
Jadi ada 2 bahasan. Tapi Bu Tuti saya bingung ya. Hari ini kan ada sekitar 30 slide ya. Ini apakah rampung semuanya hari ini atau tidak? Nanti kita lihat waktu sajalah ya. Semoga berapapun pertemuan atau syafaat ini semakin memotivasi kita untuk menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat ya. Amin ya. Baik. Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makna syafaat itu adalah as-su'alul khair lil ghair Bapak Ibu ya. Su'alul khair lil ghair. Ini yang disebut dengan syafaat ya. Yaitu kita meminta kebaikan lewat yang lain Bapak Ibu ya. Kita meminta kebaikan lewat orang lain atau lewat yang lain. Jadi ada orang ketiga yang akan mendapatkan, yang akan memberikan, yang akan menolong kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya nanti Rasulullah itu akan memberikan syafaat buat kita. Ya, Rasulullah itu adalah pihak ketiga ya yang membuat kita mendapatkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, syafaat itu adalah permintaan untuk mendapatkan kebaikan lewat pihak ketiga begitu ya. Seperti nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pihak ketiga yang akan meminta bantuan kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Nah itu namanya syafaat ya. Secara bahasa syafaat itu artinya menggenapkan, lawan dari ganjil. Ya. Syafaat itu adalah ganjil. Sudah paham Bapak Ibu ya? Baik, saya ulang kembali. Syafaat itu adalah su'alul khair lil ghair. Permintaan kebaikan dari yang lain. Maksudnya adalah li'anna syakhsa yakunu fil bidayah munfaridan fi talabi hajatihi. Fa'idha indamma alaihi akhar yatlubuha ma'hu saru syaf'an ay itnain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita butuh mendapatkan kebaikan dari Allah, artinya butuh nanti pertolongan dari Allah di akhirat, nanti ada pihak ketiga yang akan membantu kita untuk mendapatkan pertolongan itu. Nah, itu disebut dengan syafaat ya, begitu. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati, sahabat surga yang semoga Allah berkahi, terkait dengan syafaat ini, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Ada golongan yang ifrat, ada golongan yang tafrid, dan ada golongan yang tawasud. Ya. Inilah golongan umat Islam terkait dengan syafaat. Ya. Yang pertama, ifrat, yang kedua, tafrid, yang ketiga adalah tawasud. 3 kelompok ini, Bapak Ibu, itu datang dari tubuh umat Islam yang menilai syafaat, ya, yang menilai syafaat itu sebagaimana yang mereka pahami. Yang pertama adalah ifrat, Bapak Ibu, orang-orang yang terlalu berlebihan terkait masalah syafaat, sehingga mereka menganggap bahwa orang mati bisa memberikan syafaat, kuburan bisa memberikan syafaat, ya. Kemudian sesuatu yang disembah itu bisa memberikan syafaat. Ini golongan ifrat, orang-orang yang terlalu berlebihan dalam masalah syafaat. Makanya mereka datang ya ke kuburan, kan begitu ya, untuk bisa memberikan syafaat. Ya, dengan Bu Tuti? Suka ziarah katanya Ustaz. Nah itu, jadi kadang yang ziarah itu bukan menjadi amal soleh, tapi menjadi bentuk kesyirikan. Karena ternyata ketika mereka datang ke kuburan itu bukan mendoakan, tapi meminta doa. Ya kan? Meminta doa dari orang-orang yang telah wafat begitu. Ini adalah kelompok ifrat yang terlalu berlebihan soal syafaat. Mereka mempercayai misalnya orang-orang yang telah meninggal, kuburan itu bisa memberikan syafaat. Begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sudah saya ulang berkali-kali terkait dengan tawasul ya. Tawasul itu kan perantara. Jadi kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, menggunakan perantara kan?
Tapi perantaranya memang di dalam syariat kita itu di, diberikan syarat. Hanya 3 perantara yang kita boleh pintakan pertolongan. Yang pertama adalah amal soleh. Kita boleh meminta pertolongan lewat amal soleh ya. Misalnya, semoga dengan sedekah ini bisa melancarkan ujian anak saya. Itu boleh nggak Bapak Ibu? Itu boleh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 pemuda yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar gitu ya. Dan ternyata batu itu sedikit demi sedikit bisa terbuka ketika mereka bertawasul dengan amal soleh mereka kan. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian kita bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Semoga sedekah saya bisa mengobati penyakit ibu saya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Asal dengan amal soleh. Yang kedua adalah bertawasul dengan Asmaul Husna ya. Kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki asmaul husna fad'u biha, dan kita boleh berdoa menggunakan asmaul husna. Itu bentuk tawasul. Kita boleh menggunakan perantara asmaul husna untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta rezeki, kita boleh ya Razzaq gitu ya. Sebagaimana Nabi Daud kan ketika berdoa minta rezeki, Bu Tuti, Nabi Daud mengatakan Allahumma ya Razzaqal bugosi urjukna. Itu doa Nabi Daud. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada anak burung gagak, berikan kami rezeki. Jadi kita boleh menggunakan ya Razzaq ketika ingin minta rezeki. Kemudian ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita misalnya, kita boleh menggunakan perantara nama-nama Allah kan, di antaranya ya Tawwab, ya Ghafar, ya Ghafir, ya Afu, boleh tidak? Itu dibolehkan di dalam Al-Qur'an, ya. Menggunakan nama-nama Allah sebagai perantara untuk meminta kebaikan kepada Allah. Begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, boleh kita bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, kalau yang sudah meninggal itu tidak boleh kita meminta bantuan, meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal, sesoleh apapun orang itu, termasuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak. Tidak boleh. Bapak Ibu misalnya ziarah nanti ke makam Nabi ya di samping Raudhah itu boleh nggak kita meminta? Itu tidak boleh. Kita di sana hanya mengucapkan salam, hanya bersolawat kan gitu ya. Hanya mendoakan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang dimakamkan di ruangan yang sama. Sementara kalau kita minta doa kepada orang yang meninggal, Bapak Ibu, itu bentuk kesyirikan. Karena yang meninggal itu bukan dimintai doa, tapi didoakan. Nah itu ya. Jadi boleh kita meminta tawasul kepada orang yang soleh, yang masih hidup, boleh. Sebagaimana Rasulullah itu meminta kepada Umar bin Khattab ketika Umar itu akan melaksanakan umroh. Rasulullah meminta kepada Umar, wahai Umar, doakan aku begitu ya, karena Umar ketika itu akan melaksanakan umroh itu. Dan itu Rasulullah lakukan kepada Umar bin Khattab. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi orang soleh yang masih hidup, Asmaul Husna, dan yang terakhir adalah dengan amal soleh. Selain itu, kita tidak boleh menjadikan apapun sebagai tawasul. Nah ini kelompok yang pertama disebut dengan ifrat, orang-orang yang terlalu berlebihan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bab syafaat. Sampai mereka itu memahami dan meyakini kuburan itu bisa memberikan syafaat. Ya, pohon beringin itu bisa memberikan syafaat. Mbah-mbah yang ada di goa kan zaman dulu ya Bapak Ibu ya, saya punya tetangga itu, mereka di rumah itu punya ruangan disebut dengan goa ya. Ternyata itu tempat mbah-mbah dan begitu ya. Itu mereka meyakini memang ada keluarga-keluarga nenek moyang mereka yang tinggal bersama mereka di sebuah tempat namanya apa? Goa yang di rumah itu. Nah, itu adalah golongan orang-orang yang ifrat, orang-orang yang berlebihan terkait masalah syafaat. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah orang-orang yang tafrid, orang-orang yang kalau bahasa kita berlebihan dalam menolak, Bu Tuti. Seperti orang-orang Khawarizm, orang-orang Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya syafaat.
sampai kepada Rasulullah pun mereka tidak meyakini bisa memberikan syafaat. Ya, ini biasanya dipelopori oleh orang-orang Khawaris, oleh orang-orang Mu'tazilah ya, begitu. Nanti mungkin ada kesempatan Dr. Wedi ya, kita bahas sekilas pandang tentang apa itu Murji'ah, apa itu Khawaris, apa itu Mu'tazilah ya. Karena kelompok ini mewakili umat Islam yang ada di dunia ini ya, terkait dengan madhab, pemikiran dan keyakinan itu. Mu'tazilah, Khawaris, ada nanti Murji'ah ya, begitu. Nah, kelompok yang kedua ini berlebihan dalam menolak syafaat. Mereka tidak meyakini adanya syafaat, adanya pertolongan kelak di akhirat. Jadi, seperti Rasulullah, itu mereka pahami tidak bisa memberikan syafaat. Ini menurut orang-orang yang Khawarij. Kalau kelompok yang pertama, terlalu berlebihan. Bahwa siapapun bisa memberikan syafaat, termasuk kuburan, caringin, berbatu, Bapak Ibu, itu kelompok pertama. Ini orang-orang yang banyak kemusyrikan itu. Seperti misalnya keyakinan orang-orang jahiliyah ya. Mereka itu meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu ya Lata, Uzza dan of the gang gitu ya. Mereka mah punya Tuhan tuh geng-gengan Bapak Ibu, Lata, Uzza dan lain sebagainya ya. Mereka memahami bahwa sesuatu yang disembah itu, Lata, Uzza dan lain itu bisa memberikan syafaat gitu. Ini kelompok yang pertama yang terlalu berlebihan dalam masalah syafaat. Yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam menolak syafaat. Sampai kepada Rasulullah pun mereka meyakini tidak bisa memberikan syafaat itu. Itu namanya golongan yang tafrid ya, golongan yang tafrid. Yang pertama ifrat, yang kedua tafrid Bapak Ibu sekalian. Nah, golongan yang ketiga, golongan disebut dengan tawasud ya. Orang-orang yang pertengahan, yang moderat. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua. Bahwa kita meyakini adanya syafaat, tapi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Nanti akan kita bahas syarat-syarat syafaat itu seperti apa. Ya, baik. Kira-kira Bapak Ibu dari tiga golongan ini termasuk pembela kelompok mana ini? Kelompok ifrat, tafrid atau tawasud? Tawasud. Tawasud ya, insya Allah. Kita meyakini ada syafaat, tapi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Hari ini akan kita bahas apa syarat orang itu bisa memberikan syafaat dan apa syarat orang itu bisa dan apa syarat syafaat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu khawatir ya, ada di pihak kelompok pertama ini. Kuburan bisa memberikan syafaat, berhala yang disembah bisa memberikan syafaat, mbah-mbah yang di goa yang kita kasih makan beras dan apa tuh telur apa tuh yang mentah. Cerutu, Ustaz. Sekarang sudah tidak zaman ya Pak Bapak Ibu ya, masa dikasih beras sama telur sama cerutu gitu. Kenapa nggak dikasih pizza, hamburger, kan sudah milenial gitu ya. Mereka itu sudah mbah-mbah milenial Bapak Ibu, udah kasih burger, ya, hot dog gitu ya. Nggak suka, jangan nggak enak. Dokter Dele udah melakukan ini eksperimen. Ternyata mbak-mbak itu nggak suka dengan makan-makan milenial ya. Nah ini kelompok pertama ya, yang sembarangan ketika memahami syafaat. Semua bisa memberikan syafaat. Sesuatu yang disembah bisa memberikan syafaat. Nah ini adalah orang-orang yang ifrat, terlalu berlebihan dalam masalah syafaat. Yang kedua, terlalu berlebihan menolak syafaat. Sampai-sampai mereka tidak meyakini Mu'tazilah, Khawaris, dan geng-geng yang lainnya itu, mereka tidak meyakini adanya syafaat kelak di akhirat. Nah kita semuanya tidak boleh memilih, harus betul-betul memilih yang ketiga ya, tidak boleh sembarangan memilih maksudnya. Harus memilih yang ketiga, yaitu syafaat menjadi keyakinan iman kita. Bahwa nanti di akhirat ada syafaat. Ini harus menjadi bagian dari akidah kita, Dr. Wedi ya. Kalau Bapak Ibu tidak mempercayai syafaat, berarti batal keimanan kita. Karena ini menjadi bagian dari akidah adanya syafaat nanti di akhirat. Tapi tidak sembarangan. Tidak setiap orang bisa memberikan syafaat itu ya.
Barang siapa yang tidak mengakui adanya syafaat kelak di akhirat, Bapak Ibu, ini khawatir tergolong orang-orang yang batal keimanannya, seperti Mu'tazilah, Khawaris, dan lain seterusnya itu. Tapi juga kita tidak meyakini segala sesuatu bisa memberikan syafaat, nanti jatuh kepada kesyirikan. Maka kita itu konsepnya tawasud, pertengahan. Kita memahami dalam akidah kita adanya syafaat, tetapi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Baik, hari ini kita akan bahas siapa saja yang bisa memberikan syafaat, Bapak Ibu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Zumar ayat 44 itu menegaskan siapa yang bisa memberikan syafaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillahi syafa'ah jami'an lahu mulkus samawati wal ardi summa ilaihi turja'un. Katakanlah hanya Allah yang bisa memberikan syafaat itu. Bapak Ibu ya. Rasulullah dan lain sebagainya itu bukan memberi syafaat, tapi diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan pertolongan, syafaat. Tetap syafaat itu datang dari Allah semuanya. Ya. Rasulullah dan Rasulullah itu Bapak Ibu nanti akan memberikan syafaat, tapi bukan dari Nabi. Syafaat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu adalah Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk diizinkan bisa memberikan syafaat. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, di sini ditegaskan Pak Dokter, sahabat surga semua, bahwa syafaat itu mutlak. Pemiliknya, hak prerogatifnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahi syafa'ah jami'an, kata Allah. Katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Ya, begitu. Baik. Bapak Ibu coba lihat. Inilah keyakinan orang-orang musyrik, Pak. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah ke selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal sesuatu yang mereka ibadahi itu tidak bisa memberikan kemadharatan dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Dan mereka bilang, ini saking kebodohan mereka. Mereka bilang apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Nah, ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah, Bapak Ibu ya. Jahil itu kan bodoh, Pak Dokter ya. Jadi kayak Lata, Uja of the game, Bapak Ibu, itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka yakini bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Padahal syafaat mutlak semuanya itu dari Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Nah, begitu. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun dulu akidah kita yang kuat tentang syafaat. Semuanya mutlak, itu kepunyaan Allah. Rasulullah hanya Nabi yang Allah beri izin untuk bisa memberikan syafaat. Tetapi syafaatnya, pertolongan tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Baik. Kita masuk Bapak Ibu sekalian tentang syurutus syafaat, tentang syarat-syarat syafaat. Ada dua ya. Yang pertama, idnullah li syafi ayyashfa. Syarat yang kedua, ridallahi anil masyfu' lahu. Ya, begitu. Inilah dua syarat tentang syafaat. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka tidak ada syafaat dan syafaatnya pasti ditolak. Syarat yang pertama, Bapak Ibu, syafaat itu idnullah li syafi ayyashfa. Allah mengizinkan li syafi kepada orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat ayyashfa. Dia memberikan syafaat. Berarti Rasulullah itu, Bapak Ibu, adalah orang yang Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat. Begitu ya. Jadi siapa yang bisa memberikan syafaat? Orang-orang yang Allah izinkan. Ketika Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Seperti tadi, seperti kuburan, seperti benda-benda yang disembah, seperti dewa-dewa di masa-masa jahiliyah. Apakah mereka bisa memberikan syafaat? Tidak, karena Allah tidak
tidak mengizinkan itu. Maka jangan pernah meminta syafaat kepada sesuatu yang tidak Allah izinkan untuk bisa memberi syafaat, Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu datang ke pohon caringin Pak Dokter ya gitu, minta sesuatu ya begitu. Yang kedua, ridallahi anil masyfu'lahu. Ini syarat yang kedua. Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Satu, Allah mengizinkan orang untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridho kepada yang disyafaati. Ketika tidak ada dua syarat ini, syafaat tidak berlaku. Contoh Bapak Ibu sekalian, bisa tidak kita memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik? Tidak bisa, karena orang musyrik tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Bisa tidak? Nanti kita memberikan syafaat kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak, karena munafik, kafir, dan musyrik adalah golongan orang-orang yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Ya. Tidak mendapatkan syafaat. Jadi Bapak Ibu, ini syaratnya ya. Saya ulang kembali biar kita paham kaidah tauhidnya. Syafaat terjadi ketika memenuhi dua syarat. Satu, seseorang yang sesuatu dan seseorang yang Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat. Rasulullah ya, nanti Al-Qur'an Pak Dokter ya. Itu Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat. Selain itu tidak. Yang kedua syaratnya Allah ridho kepada yang disyafaati. Siapa mereka? Akan kita bahas hari ini. Yang jelas orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tidak Allah ridhoi mereka mendapatkan syafaat. Coba Bapak Ibu dengan dua syarat ini sudah kebayang ya. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa memberi syafaat dan tidak sembarangan orang mendapatkan syafaat. Nah begitu Bapak Ibu ya. Baik, ini pahami dulu. Makanya hari ini akan kita bahas siapa yang layak siapa yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan siapa yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Nanti di bahasan kedua Pak Dokter, kita akan membahas amal apa saja yang bisa mendatangkan syafaat kelak di akhirat. Ya. Coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, kalau orang mendapatkan syafaat pasti ke surga tidak? Pasti. Tidak, Pak Bu Dokter. Tidak ya, tidak semua orang itu ketika mendapatkan syafaat pasti mendapatkan surga. Ada orang Bapak Ibu dapat bantuan, tapi dosanya terlalu banyak Bapak Ibu sekalian begitu ya. Sehingga bantuan pun tidak cukup dia untuk membawa dia ke surga itu. Karena syafaat itu, Bu Dokter Dele, seperti kita menutup lubang di panci. Kita punya wadah, terus ada yang bolong-bolong dikit. Nah, kita tutup itu. Tapi kalau bolongnya segede gini, ketika mendapatkan syafaat pun tidak langsung melayakkan dia untuk mendapatkan surga. Tergantung seberapa besar Bapak Ibu ya kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Kalau hanya menutup lubang-lubang kecil, itu bisa memastikan seseorang itu bisa ke surga. Tapi kalau dia terlalu banyak dosanya, mungkin akan meringankan siksaan akhiratnya, mempercepat siksaannya itu. Tetapi tidak langsung membawa dia ke surga. Semoga Bapak Ibu kita ini orang-orang yang ketika mendapatkan syafaat langsung mendapatkan surga Bu Dokter ya. Karena kita insya Allah terus membangun ketaatan, meminta maaf atas segala kesalahan dan kemaksiatan Pak Dokter ya begitu. Mudah-mudahan ketika Rasulullah memberikan syafaat, kita langsung mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti syafaat itu Bapak Ibu ada meninggalkan siksaan, ada yang mengantarkan orang dari neraka ke surga, dan ada yang menaikkan derajat surganya itu. Gara-gara Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita, yang seharusnya surga kita itu di bawah, itu langsung naik ke atas gitu, Bu Dokter Dele. Karena semuanya akan mendapatkan syafaat itu. Termasuk orang-orang yang ke surga pun akan mendapatkan syafaat. Apa bentuk syafaatnya? Dia akan ditaikkan derajat surganya itu. Gitu. Ya. Jadi dokter ini Bapak Ibu ya, ini Dokter Syekh Dr. Muhammad Abdullah Rahman Al-Arifi. Kan kita pakai pedoman kitab ini.
itu menjelaskan ketika orang mendapatkan syafaat belum tentu dia langsung mendapatkan surga. Tergantung kan Bapak Ibu, syafaat itu kalau dia terlalu besar dosanya mungkin meringankan siksa. Tapi nanti Bu Dokter Dele ada banyak syafaat-syafaat yang akan membantunya sehingga betul-betul bisa membawa dia ke surga itu. Makanya hari ini kan kita bahas. Semoga kita Pak Dokter Wedi hanya orang-orang yang ketika mendapatkan syafaat semakin menaikkan derajat surga kita ya. Nah begitu. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini Bapak Ibu. Terkait dengan syarat-syarat syafaat. Tadi syarat pertama apa Bapak Ibu sekalian? Syarat syafaat itu yang pertama apa? Allah Orang yang mengizinkan. Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Itu Al-Baqarah 255 ya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa seizin Allah. Ini yang pertama. Syarat pertama syafaat itu dapat izin dari Allah. Dapat SIM, surat izin memberi syafaat. Harus dapat SIM dulu ya. Karena Allah mengatakan man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Ini saya yakin Bapak Ibu hafal surat ini ya. Bapak Ibu sering menyebut disebut surat ayat apa Bu Tuti? Ayat Kursi. kursi ya. Itu. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Tapi syarat yang kedua apa? Bapak Ibu? Syarat yang kedua, syafaat. Izin di Yang Allah. kedua, Ridho Allah. Allah ridho kepada yang Allah ridho. dihati. Ini dalilnya, Al-Anbiya 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridhoi. Ya. Ini dua-duanya syaratnya dari Al-Qur'an. Tadi Al-Baqarah 255 terkait syarat pertama yaitu yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, dan yang kedua adalah syaratnya di surat Al-Anbiya ayat 28 yaitu orang-orang yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Ada orang yang tidak Allah ridhoi tadi kayak orang kafir ya. Bapak Ibu sekarang misalnya kita berdoa kepada Allah untuk misalnya kita punya bestie misalnya Bu Dokter Dele, tetapi kebetulan dia itu musyrik misalnya, orang kafir. Boleh nggak kita minta syafaat bagi orang non Muslim ini? Nggak boleh. Tidak boleh, Pak. Ya, Allah itu melarang kita untuk meminta ampunan kepada orang-orang kafir yang sudah wafat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara mendoakan non Muslim ketika dia sudah wafat? Caranya bagaimana? Semoga Allah terima segala amal ibadah gitu. Semoga Allah mengampuni. Nah itu yang nggak boleh Bu Dokter. Jangan kita memintakan ampun kepada orang-orang kafir ya yang sudah meninggal itu. Ayo bagaimana Bapak Ibu sekalian cara mendoakan orang-orang non Muslim, orang-orang kafir yang sudah wafat? Seperti itu ya Nabi Ibrahim pada bapaknya. Kan diberi ya. Kan azan belum meninggal. Semoga Kan diberi itu keturunan Ibrahim dan ayahnya kan itu belum meninggal ayahnya itu. Caranya Bapak Ibu sekalian adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada keturunannya. Begitu. Ya. keturunannya. Begitu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada keturunannya, keluarganya itu. Jadi ini kan diilhami oleh Ummu Salamah ya ketika diantarkan hijrahnya oleh orang musyrik ya, oleh Utsman bin Tolhah itu ya. Jadi Ummu Salamah itu mendoakan orang kafir itu Utsman, semoga Allah memberikannya hidayah. Maka doa terbaik kepada non muslim yang sudah wafat itu bukan semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amalnya, bukan. Karena memang mereka orang-orang yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan pertolongan dari doa-doa kita kan. Maka cara terbaik adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga besarnya dan keturunannya itu.
Maka kematian orang muslim ini semoga menjadi jalan hidayah bagi keluarganya yang masih ada, Bu Dokter. Ya begitu. Itulah doa juga, doa dari Asma binti Abu Bakar, doa dari Ummu Salamah ketika mendoakan orang-orang kafir Quraisy ya. Dan ternyata doa Asma binti Abu Bakar dan doa Ummu Salamah itu Allah kabulkan. Karena Utsman itu 1 tahun setelah itu Pak Dokter itu masuk Islam akibat doa Ummu Salamah. Maka cara mendoakan terbaik bagi bestie-bestie kita yang the others ya, yang the others itu yang lain, maksudnya yang non muslim, itu tidak ada doa terbaik kecuali kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan apa? Memberikan hidayah. hidayah. Ya begitu. Kan mungkin ada di antara keluarga kita Bapak Ibu ya yang memang sudah satu agama ya, di antara teman kerja kita, bestie kita di circle kita yang memang beda the others, beda agama, doakan mereka di sepanjang sholat malam kita agar Allah memberikannya hidayah. Karena tidak ada anugerah terbesar Allah bagi kehidupan kita kecuali ketika Allah mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah. Itu anugerah terbesar ya. Bapak Ibu kan kita suka melihat orang-orang non muslim itu berbuat baik ya. Kadang bantu bangun ini, beritu kan begitu Bapak Ibu. Ya bukan kalimatnya bukan jazakumullah khairan katsira ya, bukan begitu. Ya, itu juga boleh. Tapi doa terbaik kepada mereka adalah ya Allah balaslah kebaikan-kebaikan mereka dengan hidayah. Itu budak terdelik. Ya Allah balaslah kebaikan mereka dengan hidayah. Saya di kompleks saya Pak Dr. Wedi itu pemilik developer ini ngasih hampir 8 miliar ya, untuk bangun masjid itu. Ya. Itu ngasih 8 miliar Bu Tuti ya di kompleks saya. Sehingga di kompleks saya ada masjid besar namanya Al-Multajam. Itu nama itu saya kasih ketika saya pulang dari Saudi ya. Namanya Al-Multajam. Karena tidak ada tempat ijabah doa kecuali Al-Multajam. Makanya Bapak Ibu nanti kalau belum ke Al-Multajam di Mekah, datanglah ke Al-Multajam di kompleks saya ya. Itu. Nanti tanggal 10 Pak Dokter ya. Itu namanya Al-Multajam. Jadi kalau belum bisa ke Timur Tengah ke Mekah ya, datanglah ke Bojong Soang. Nah, itu kan ngasih 8 miliar Pak Dokter Wedi. 10 atau 8 saya waktu itu lupa ya. Maka kita doakan itu semoga beliau semoga Allah balas kebaikannya dengan memberikan hidayah. Pertanyaannya, boleh nggak non muslim itu membantu untuk bikin masjid Bapak Ibu dan lain sebagainya, boleh tidak? Para ulama mengatakan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dan kita balas, ya Allah berikan dia hidayah gitu ya, begitu. Tidak boleh kita memintakan ampun kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal karena mereka tidak diridhoi Allah untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Caranya bagaimana? Pintakan keluarga besarnya, pintakan keturunannya untuk mendapatkan hidayah. Tapi Bapak Ibu, yang perlu hidayah itu bukan hanya non-muslim loh. Kita ini perlu hidayah tidak? Perlu. Hidayah itu tidak langsung blak Bapak Ibu sekalian, tidak langsung sempurna loh. Hidayah itu datang tidak langsung sempurna. Hidayah itu kalau sudah ada, tidak dijamin tetap ada. Dia bisa mengurang bahkan menghilang itu hidayah itu. Ya. Ada seorang tabi'in kan dia kehilangan hidayah gara-gara jatuh cinta kepada seorang perempuan kan Pak Dokter ketika melawan orang Romawi, ya perang Romawi, tertambat hatinya kepada seorang wanita berkebangsaan Romawi beragama non Muslim Nasrani sampai bikin tulisan Tuti, tunjukkan jalan kepadaku untuk menuju hatimu. Gitu ya. Luar biasa. Ternyata Ustaz Ginanjar zaman dulu juga udah lebay ya kalau sudah jatuh cinta itu. Tunjukkan jalan kepadaku untuk menuju hatimu. Dijawab oleh perempuannya, tidak ada jalan bagimu untuk menuju hatiku kecuali engkau masuk agamaku. Pindah agama itu Pak Dokter. Gara-gara cinta ya. Ternyata salah satu kekuatan cinta itu bisa memindahkan agama seseorang. Bisa membutakan ya, walaupun tetap masih membedakan mana Honda Jazz, mana Honda Beat ya. Nah ini Bapak sekalian ya, terkait dengan hidayah. Hidayah itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang non-muslim. Kita saja
keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita harus terus dipintakan hidayah. Makanya Bapak Ibu senantiasa mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Itu panduan dari Allah agar kita, orang-orang tercinta kita, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ketika kita duduk Pak Dokter di antara dua sujud, doa kita apa? Minta hidayah kan, wahdini kan, betul. Ya. Bapak Ibu coba apa doa ketika duduk di antara dua sujud? Rabbik firli warhamni terus wajburni Wahdini. wahdini kan, wa'fu anni terus warzukni kan, begitu. Itu juga minta hidayah Bapak Ibu. Maka Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat yang menjadi syarat terjadinya sebuah syafaat. Satu, orang-orang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan orang-orang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Baik. Kita mulai Bapak Ibu, siapakah yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu? Kita Bapak Ibu coba lihat dulu di saat nazam ini ya. Kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha wa yarda. Beberapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridhoinya. Diizinkan memberikan syafaat, diridhoi yang mendapatkan syafaat. Itu syarat terjadinya sebuah syafaat. An-Nazm ayat 26 Pak Dokter ya, begitu. Baik. Bapak Ibu, siapakah yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat? Yang pertama adalah Rasulullah. Kita mengenal dengan syafaatul udma. Pernah dengar Bapak Ibu, kalau ada imam, semoga kita mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah. Pernah dengar begitu tidak? Baik, apa yang disebut dengan syafaatul udma itu? Syafaat yang sangat agung. Dan ini selalu dialamatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu coba lihat hadisnya, panjang sekali ya. Tapi di sini dulu. Rasulullah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelum aku. Berarti ini memang 5 perkara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku diberikan 5 perkara. Yang 5 perkara ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Perkara yang pertama, nusirtu bi ra'bi masiratas saharin. Ya. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Yang kedua, yaitu bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat di tempat itu. Jadi seluruh bumi Bapak Ibu itu bisa dijadikan tempat sholat Bapak Ibu ya, asal dia suci. Yang tidak boleh al-khala dan kuburan ya, itu tidak boleh. Selain itu boleh tidak kita menjadikan bumi sebagai tempat sholat? Itu dibolehkan. Bapak Ibu naik hiking ke gunung itu apa namanya? Hiking ya, ke gunung itu. Terus mau sholat ke masjid dulu, Bapak Ibu nyari ke bawah. Tidak. Kita sholat di sana boleh, karena Nabi menjelaskan Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat sholat bagi umatku. Dengan catatan dia bersih. Artinya dia bukan khala, bukan toilet, juga bukan kuburan itu. Ya, begitu. Semuanya boleh, tetap yang paling afdal bagi laki-laki ketika kondisinya normal, dia di masjid, dan bagi perempuan ketika normal, dia fi hujriha, di kamarnya. Tetapi kalau bisa nggak kita sholat di tempat mana saja? Boleh, karena inilah salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa sholat di mana saja.
Bapak Ibu sekalian, adrokahu sholat, yang mendapatkan sholat, fayusolli, maka sholatlah dia di tempat mana saja, dengan catatan menghadap kiblat dan tempat itu bersih ya dari najis begitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu misalnya ingin naik gunung, Pak, ketika sholat turun dari ke bawah gitu, naik dari, kapan nyampe puncaknya? Kalau setiap sholat harus dulu turun ya. Ini yang keberapa Bapak Ibu? Yang kedua ya. Yang ketiga, keistimewaan Nabi itu yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya adalah uhillat lil gonaim. Ya, uhillat li gonaim. Allah halalkan bagiku gonimah. Gona itu jema gonimah. Apa gonimah? Harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu halal untuk kaum muslimin dan Rasulullah suka membagikannya kepada para sahabat. Dan ini tidak Allah berlakukan kepada umat-umat sebelumnya. Gonaim itu adalah gonimah, harta rampasan perang. Itu dihalalkan untuk kaum muslimin. Ya, dan Nabi di beberapa kasus itu senantiasa membagikan harta rampasan perang pada sahabat. Yang keempat, keistimewaan Nabi yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain adalah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk umatnya saja. Sementara aku diutus kafatan untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Nabi Nuh diutus untuk kaumnya. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Kan begitu. Tetapi Rasulullah itu diutus ilan nasi kafah untuk semua manusia. Dan keistimewaan ini tidak didapatkan dari nabi-nabi sebelumnya. Dan yang terakhir, utitus syafa'ah, aku diberikan syafaat. Nah, ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sekarang akan kita bahas apa yang disebut syafaatul udma itu, syafaat yang agung itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Pak hadisnya. Kenapa? Baik. Nah, ini Bapak Ibu syafaat. Nah, ini. Coba kita baca hadis Rasulullah SAW terkait dengan syafaat udma, syafaat yang agung yang hanya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan syafaat agung ini. Tapi mari kita lihat hadisnya. Idza kana yaumul qiyamah ma jannas. Sebentar. Bapak Ibu. Punten, saya ini dulu ya. Oke. Jadi ketika orang-orang Bapak Ibu sekalian itu berbondong-bondong ya, fi ba'din dengan yang lainnya. Jadi seluruh umat sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat Bapak Ibu itu ya berbondong-bondong fayatuna Adam. Mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaquluna isfa'lana. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat, pertolongan agar kami bisa mendapatkan surga itu. Ya. Isfa'lana ila rabbika. Berikan kami syafaat ya, ila rabbika kepada Tuhanmu agar kami bisa mendapatkan surga. Fayaqulu, Nabi Adam berkata, lastulaha, aku tidak berhak memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim. Kalian harus datang kepada Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilullah. Karena Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Ini kata siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian fayatuna Ibrahim. Seluruh umat itu sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat datang kepada Nabi Ibrahim. Ya fayaquluna. Mereka mengatakan isfa'lana ila rabbika. Wahai Ibrahim, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Lastulaha, aku tidak berhak memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Musa. Hendaklah kalian datang kepada Nabi Musa, fa innahu kalimullah. Karena Nabi Musa itu adalah kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya.
Maka bring lagi Bapak Ibu sekalian. Ini bring-bringannya. Jangan-jangan ini kelompok beringka ya, beringka dia itu. Kemudian fayatuna Musa, mereka pun datang kepada Nabi Musa dan berkata, Isfa'lana ila rabbika, wahai Nabi Musa, berikan kami syafaat agar kami bisa mendapatkan surga itu. Karena syafaat ini Bapak Ibu sesuatu yang paling kita butuhkan kelak di akhirat untuk bisa mengantarkan kita menjadi ahli surga. Pertolongan dan bantuan itu. Apa kata Nabi Musa? Lastulaha, aku tidak berhak memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Isa. Hendaklah kalian datang kepada Nabi Isa. Fa innahu ruhullah. Karena Nabi Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Itu Bapak Ibu, ruhullah, ruhnya Allah itu. Wa kalimatuhu. Fayatuna Isa. Mereka pun datang berbondong-bondong kepada Nabi Bisa. Isa. Tapi kata Nabi Isa, lastulaha, aku pun tidak berhak memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian datang kepada baginda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kemudian semua umat itu datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa'aqulu, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku yang berhak bisa memberikan syafaat. Fa'asta'dzinu ala rabbi, aku minta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat. Fayu'dzanu, kemudian diizinkan. Nabi Muhammad memberikan syafaat bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kepada seluruh umat yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itulah Dr. Dele yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat agung. Ya. Semua nabi selain Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Mereka mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Bukan atulah, bukan atulah ya tempat kita. Ya. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, atulah, ya, begitu ya, lastulaha. Atulah itu orang Sunda Bapak Ibu gitu. Ya. Lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku tidak berhak memberikan syafaat. Aku tidak berhak memberikan syafaat. Aku tidak berhak memberikan syafaat. Tapi semua datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Nabi, ana laha, aku yang berhak memberikan syafaat. Fa'asta'dinu ala rabbi. Aku pun minta izin kepada Tuhanku untuk bisa memberikan syafaat. Fayu'dzanu, kemudian diizinkan. Itu Bapak Ibu ya. Bahagianya kita menjadi umat Rasulullah itu ya. Coba Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa kita harus bahagia menjadi umat Rasulullah? Ayo. Kira-kira apa alasannya? Nabi Ada jaminan. Syafaat. Bapak Ibu sekalian, memang kita ini umat terakhir di akhir zaman ya. Tetapi nanti yang pertama dibangkitkan itu adalah kita. Ya. Umat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita Bapak itu akan memimpin semua umat itu. Ya. Akan memimpin semua umat untuk mendapatkan pertolongan yang disebut dengan syafaat. Ada Pak Dokter salah satu kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad adalah Bapak Ibu sekalian yang paling sibuk, kata Rasulullah itu dalam hadis Jabir 3 lembar, yang paling sibuk datang kepada Allah bolak-balik terus untuk menyelamatkan kita adalah itu Rasulullah. Masya Allah Pak Ustaz. Kita ini umat yang usianya pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu, capek, harus banyak amal solehnya kan Bapak Ibu ya. Tapi dengan waktu yang ada, ketika kita beramal soleh bisa mengantarkan kita ke surga Pak Dokter. Usia kita di dunia kan paling sebentar loh dibandingkan umat-umat terdahulu, betul tidak? Kata Nabi, a'maru ummati bina sittin ila sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, pendek dibandingkan umat terdahulu. Tapi dengan usia ini, ketika kita beramal soleh, bisa mengantarkan kita ke surga. Sementara umat-umat terdahulu untuk mendapatkan surga, mereka harus ibadahnya sekian ratus tahun itu. Sekian ratus tahun itu. Kita alhamdulillah Bapak Ibu lelah kita tidak lama kan?
Hanya berapa tahun saja kita lelah dalam ibadah, tapi itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh itu berapa lama coba berdakwahnya? Itu hampir 1000 tahun itu. Bayangin kalau Bapak Ibu harus ibadah 1000 tahun, kira-kira mau melambaikan tangan ke kamera tidak? Menyerah. Kita mah cuma sekian puluh tahun, Bapak Ibu. Berbeda dengan umat-umat yang lain, ratusan tahun mereka harus membangun amal soleh. Tapi kita mah dikasih waktu sebentar saja sudah banyak yang ngelepreh ya, Bu Tuti. Sudah banyak yang enggak, aduh capek, aduh lelah gitu. Padahal umat-umat terdahulu, mereka untuk mendapatkan surga itu ratusan tahun berjuang amal solehnya, coba Bapak Ibu sekalian. Kita mah cuma hanya berapa tahun, kita hanya lelah dalam ketaatan di dunia sebentar, tapi kita berhak nanti mendapatkan surga itu. Masalah. Ya. Coba kalau kita menjadi umat Nabi Nuh, Bapak Ibu ya, coba kita harus hidup berapa puluh ratus tahun. Itu ya. Masya Allah. Maka ini salah satu ya dari banyak alasan kenapa kita harus bahagia menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan digandeng tangan kita menuju telaga Haud, minum bersama Nabi di telaga Al-Kautsar, ya. Kemudian Nabi akan terus bolak-balik datang kepada Allah untuk menyelamatkan kita satu persatu. Kan Bapak Ibu, ketika Nabi masih hidup, kadang air matanya itu berderai Pak Dokter ya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kenapa berderai air mata Nabi? Waditu qadru aina ikhwanana. Aku sangat ingin bertemu saudara-saudaraku. Jadi yang membuat Nabi menangis itu kerinduan yang begitu mendalam, ingin bertemu saudara-saudaranya. Ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, engkau bukan saudaraku, engkau sahabatku. Wa ikhwanuna allati lam ya'tu min ba'du. Sementara saudaraku yang belum datang saat ini. Siapa itu? Kita semua Bapak Ibu sekalian. Kebayang 15 abad yang lalu, manusia agung itu yang akan memberikan syafaat utma untuk seluruh umat menangis gara-gara merindukan kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai para sahabat itu Bapak Ibu dadanya bergemuruh ya, kan Nabi itu nangis. Para sahabat pun ikut nangis Bapak Ibu, tapi para sahabat bingung Nabi itu kenapa nangis gitu ya. Tapi mereka pun ikut menangis. Setelah Nabi agak reda air matanya, kata Rasulullah, waditu qadru aina ikhwanana. Aku sangat rindu bertemu saudara-saudaraku. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di manusia agung itu, di pipi yang mulia itu, tumpah air mata gara-gara merindukan kita. Ya. Itu 15 abad yang lalu. Makanya Bapak Ibu, Rasul itu sangat mencintai kita. Sampai air mata itu jatuh gara-gara merindukan kita itu. Bahkan ketika Nabi menjelang wafat, apa yang paling Nabi khawatirkan itu? Umatnya Bapak Ibu, kita semua ini. Tidak ada kegelisahan Nabi menjelang kewafatannya, kecuali memikirkan masa depan umatnya itu, yaitu kita semua. Karena saking mencintai kita itu. Bahkan nanti di hadis Muslim yang dari Jabir itu yang 3 lembar Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Nabi dibangkitkan di hari kiamat Pak Dokter ya, bertanya kepada Jibril, informasikan kepadaku apa yang paling, jadi informasikan kepadaku sesuatu yang buat aku bahagia begitu. Kata Jibril, wahai Muhammad, engkau sudah mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Tuhanmu. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Bagaimana kabar umatku? Jadi Nabi tidak memikirkan diri sendiri ketika di akhirat ya, tapi memikirkan bagaimana kabar umatku. Oleh Jibril Nabi dibawa Bapak Ibu itu kepada umat Nabi Muhammad yang terbagi 2 kelompok, Bu Dokter Dele. Ya. Dan hadis menggambarkan demikian. Kelompok pertama wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Tapi kelompok kedua wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Setelah Nabi tahu itu, Pak Dokter, lihat hadis itu kan panjang. Bolak-balik datang kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Demi Allah, tidak ada manusia paling sibuk kelak di akhirat kecuali Nabi kita Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita satu persatu.
Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sekarang Bapak Ibu sudah paham ya apa yang disebutkan syafaatul uzma itu? Syafaat agung. Syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Dan yang diberikan syafaatnya bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat itu. Ya. Betapa kerennya kita menjadi umat Nabi Muhammad sekalian. Ya, ini adalah kita harus merasa bangga ya begitu. Baik, kita lanjut Ibu dan Bapak yang dirahmati. Aduh, Masya Allah Pak Dokter, ini sudah jam berapa ya? Lanjut saja Ustaz. Boleh Gimana Pak? Pak Dokter? Dilanjutkan saja Ustaz. Sekarang atau bagaimana? Boleh sekarang aja Ustaz. Nanti diskusinya terakhir aja kita, nanti pas waktu pekan berikutnya gitu. Saya ikut Pak Dokter gimana? Ya, boleh. Kita baru slide ke-12 ya dari 28 Pak Dokter. Baik. Kalau gitu apa ditunda dulu untuk pekan berikutnya Ustaz? Baik Ibu dan Bapak sekalian, mungkin 3 hadis lagi Pak Dokter ya. Siap Ustaz. Untuk ini baru bagian pertama terkait dengan siapa yang Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat ya begitu. Ini baru kita membahas syafaatul uzma. Nah, Bapak Ibu coba lihat ini Bapak Ibu sekalian, syafaati li ahlil kabair min ummati ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasul pun akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pendosa besar. Selama mereka betul-betul tidak musyrik, selama mereka itu betul-betul bersih akidahnya ya, tidak ada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak sekalian, ini kabar gembira nggak bagi orang-orang yang melakukan dosa besar Bapak Ibu? Syafaat li ahlil kabair min ummati, baru terdele. Syafaat itu kelak bagi pelaku dosa besar di kalangan umat. Tapi ini jangan membuat kita nyantai nanti kan dapat syafaat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya nanti sebesar apapun dosa umat Nabi Muhammad tidak akan satu. Kalaupun ke neraka tidak akan kekal. Ya. Nanti ada bahasan tentang orang-orang yang terakhir yang diangkat Bapak Ibu dari neraka itu. Nanti akan kita bahas ya. Ada golongan yang terakhir diangkat dari api neraka itu. Tapi kalau kita punya kesyirikan Dr. Dele ya, punya kekufuran, maka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Dia akan kekal selamanya di neraka itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, syafaat ini bisa memasukkan kita dari neraka ke surga itu. Ya. Yang kedua, bisa menaikkan derajat surga kita. Kemudian Bapak Ibu, juga ada yang tidak langsung membawa dia ke surga, tetapi betul-betul memperkecil, memperingan siksaan, mempercepat siksaan kelak di neraka itu. Itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ketika mendapatkan syafaat langsung naik derajat surga kita itu ya. Nah seperti itu. Bapak Ibu coba lihat di hadis ini. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. As'adun nas, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang paling bahagia itu yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya tidak akidahnya itu betul-betul tidak tercampur dengan kesyirikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu berdosa, bahkan sampai dosa besar, mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini dulu yang saya sampaikan, hanya mukadimah ya, nanti kan kita bahas tentang syafaat Nabi kepada Abu Thalib, terus syafaat ibadullah li ahli nar, syafaat hamba-hamba Allah kepada ahli neraka, kemudian syafaat penduduk surga untuk penduduk neraka ya. Kemudian juga ada syafaat Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman kepada saudaranya,
Nanti juga ada syafaat terkait dengan anak-anak kecil yang meninggal ketika waktu kecil. Dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Sampai nanti baju kedua orang tua itu Bapak Ibu dikenyang gitu dan tidak dilepaskan untuk dibawa ke surga itu. Hadis Abu Daud itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 kebaikan ketika anak itu meninggal di usia dini Pak Dokter. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mereka akan mengenyang. Apa mengenyang itu ya? Menarik. Menarik baju orang tuanya untuk ke surga. Yang kedua, mereka, kata Nabi Hadis Daud, akan menunggu orang tuanya di gerbang pintu surga. Dan yang ketiga, ketika kata Allah, udkhulul jannah, masuk kalian ke surga. Kata anak-anak ini, hatta yaji'a abawaya, kami tidak mau ke surga sebelum membawa kedua orang tua kami. Dan apa kata Allah? Udkhulu antum wa abawaikum ilal jannati bifadli rahmati. Masuklah kalian ke surga, bawa orang tua kalian ke surga berkat rahmatku. Itu 3 kebaikan anak kecil yang meninggal di usia kecil dan kedua orang tuanya sabar Bapak Ibu. Ternyata Allah merencanakan anak ini untuk menjadi penolong orang tuanya kelak di akhirat. Ya. Itu nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada syafaat Pak Dokter, penduduk surga ke penduduk neraka ya. Ada syafaat orang beriman kepada saudaranya. Itu nanti kita bahas di pertemuan kedua. Sebetulnya ingin saya bahas hari ini cuma nggak terasa waktunya sudah habis ya. Nanti insya Allah di bagian kedua dan ketiga nanti di pertemuan ketiga kita bahas amal-amal apa saja yang harus kita dawamkan, istiqomahkan untuk bisa mendatangkan syafaat kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dokter, mohon maaf. Baik. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair. Jadi di pertemuan pertama ini kita baru mukadimah tadi ya. Iya, punten mohon maaf. Kita sudah jelas bahwa Allah memberikan privilege pada Rasulullah SAW untuk menjadi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya ya. Insya Allah di dalamnya adalah kita semua. Ya. Baik, berikutnya kita buka sesi diskusi. Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Ya, saya boleh ya. Silakan. Ya, izin Dokter Dele, ini Pak Dokter Surahman dulu ya. Maka Dok, silakan Dok. Ini Bismillah. Ini kalau kita perhatikan, kalau saya memperhatikan Dokter Dele itu selalu bertanya masalah otakan dan saraf. Ya mungkin apa spesialis saraf saya nggak tahu, tapi yang jelas teman saya di bagian saraf dulu adalah Dokter Elvis Tamrin ya. Nah, dengan adanya pembagian saraf pun ada otak itu juga berdasar fungsinya ada 2, otak kiri dan otak kanan. Boleh nggak dihubungkan dengan Al-Quran yang tadi Ustaz Dedi juga, afala takilun, afala tatafakkarun. Jadi afala takilun untuk otak kiri, sedangkan afala tatafakkarun untuk otak kanan. Kanan, betul. Iya. Iya. Terima kasih Dr. Surahman. Pertanyaannya berkaitan dengan apa, Ustaz? Dok? Ya karena Dokter Dele itu selalu membawa masalah otak dan saraf. Sedangkan apakah itu ada hubungannya, bisa nggak dihubungkan dengan ayat Quran bahwa otak itu kan ada afala takilun, afala tatafakkarun. Kemudian jadi afala takilun untuk otak kiri, afala tatafakkarun untuk otak kanan. Iya, baik. Ya, dipersilakan Ustaz Dedi untuk memberikan insight-nya untuk Pak Dokter Surahman. Masya Allah ini, Pak Dokter. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya coba jazakumullah khair Pak Dokter Surahman ya, terkait dengan afala ta'kilun dan afala tafakkarun ya. Di sini kita bahas dulu misalnya apa yang disebut dengan akal dan apa yang disebut dengan fikir ya begitu. Yang pertama misalnya kita lihat di kajian para ulama ini, sebentar. Nah, afala ta'kilun itu uslub istifham gordun inkar wa taubi wa ta'rid, sebentar. Ka'annakum la akalakum yadrikul ya'ni wa tafar bi ayatillah fi qon wa ayatil kitabil aziz. Tafakkarun itu sebentar.
Waslub inkar taub kulhum ajiz qasiran wukuf ala khaliq. Baik. Memang para ulama nah di sini misalnya ada istihdam al-aqal bisyaklil am yatafakkarun bahsul amik wa tadabbur fil umril wusul ila natijah. Kalau tatafakkarun ini la'alakum tatafakkarun yakni al-bahsul amik wa tadabbur fi umril wusul ila natijah. Jadi kajian yang sangat mendalam ya dalam sebuah urusan untuk mendapatkan kesimpulan. Sementara kalau ta'kilun ini ada istihdam akal bisyaklil am. Jadi hanya apa ya? Jadi tafakkarun ini kata para ulama itu lebih dalam Pak Dr. Surahman ya daripada afala ta'kilun. Walaupun sebetulnya secara ini sama-sama saja. Apakah kalian tidak berpikir begitu ya? Nah, tapi di sini ada bahasan ini ada berbeda bahasan Pak Dokter. Kalau ta'kilun misalnya itu hanya bahasan tentang jadi ini dialamatkan istifham ingkari kepada orang-orang yang tidak mau yang tidak mau mikir begitu ya. Apa kamu tidak punya otak begitu? Nah, sedangkan untuk yatafakkarun ini betul-betul mendalam, yastahdimu dakwah ila ta'amul wa tadabbur. Betul-betul membutuhkan pengamatan yang sangat mendalam ya fil umuri bisyakil amik dengan sesuatu dengan cara yang sangat serius dan begitu mendalam. Ini bahasan para ulama, tapi saya belum sampai ke otak kiri otak kanan. Mungkin ini harus kajian ini ya, harus perpaduan antara kajian tafsir dan kajian bahasan otak begitu. Mungkin kita nanti minta waktu pada Dr. Surahman ya untuk membahas ini lebih dalam terkait dengan dua perbedaan ta'kilun dan tafakkarun ya begitu. Ya. Karena secara makna dua-duanya menuntut kita untuk berpikir ini. Nah, di sini saya belum menemukan perbedaan terkait dengan apa yang tadi Pak Dokter sebutkan tentang otak kiri otak kanan ya. Tetapi pada akhirnya tafakkarun ini tidak hanya berpikir terkait dengan apa, tetapi juga memikirkan ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang ada yang Allah bentangkan di alam semesta ini. Tapi saya mungkin segitu dulu Pak Dr. Surahman ya. Saya tidak mau banyak bicara tanpa ilmu. Nanti mungkin saya akan gali dulu kajian-kajian terkait bab ini biar nanti lebih enak ya disampaikannya. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Sementara itu dulu Pak Dr. Surahman ya. Jadi biar nanti Ustaz Dedi bisa ya insyaallah mendalam lagi ya Ustaz ya untuk berkaitan dengan Oke. Berikutnya dari Dr. Dele, dipersilakan Dr. Dele satu pertanyaan. Nanti ada berikutnya dari Dr. Tamara ada pertanyaan. Dipersilakan Dr. Dele. Ya, terima kasih. Sedikit aja ke Dr. Surahman, saya bukan dokter saraf ya. Saya dokter objin itu aja. Mau tanya ke Pak Ustadz. Jadi kalau tadi kan ada orang yang mencampur, maksudnya beriman tapi masih bercampur dengan kemusyrikan gitu ya. Nah, itu apakah itu sedangkan di hadis yang tadi terakhir itu bahwa yang diberi syafaat itu hanyalah yang mengatakan la ilaha illallah dengan apa penjiwaan yang dalam tadi ya kalau nggak salah. Jadi yang apa sih yang ikhlas yang kesannya tidak ada kemusyrikan gitu. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang masih mencampurkan keimanan dengan kemusyrikan? Baik, Bu Dr. Dele, jazakillah khair atas pertanyaannya ya. Ini saya juga masih terus membedah kitab-kitab tentang perbedaan antara tatafakkur dan ta'kilun. Ternyata banyak yang disampaikan ini ya. Jadi ini sebuah kajian yang mendalam. Terima kasih Dr. Surahman ya. Bahkan di sini ada yang mengatakan juga kalau ta'kilun itu hanya pemahamannya itu menggunakan akal, pemahaman yang rasional, sementara tatafakkurun itu perenungan, refleksi ya. Kemudian juga apa tadabur begitu yang lebih mendalam. Taib, Bu Dokter, para ulama memberikan penjelasan tentang orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi itu orang yang mengatakan la ilaha illallah kholison fi qalbihi kan begitu, yang ikhlas di dalam hati. Jadi yang di sini disebutkan kan Rasul tidak menyebutkan faqra tapi fa'lam annahu la ilaha illallah.
Fa'lam itu kan ketahui. Bukan sekedar menyebut ya Pak Dokter, bukan sebelum fakro, sebutlah la ilaha illallah, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini menuntut untuk memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan sekedar menyebut. Dan ini kata para ulama, bahasanya adalah tentang kemurnian akidah kita, tentang kebersihan keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah. Kan begitu. Jadi bukan sekedar yang mengatakan la ilaha illallah yang bahagia, tapi betul-betul hatinya, ya, kemudian jiwanya, kemudian kehidupannya hanya murni, akidahnya itu hanya la ilaha illallah. Orang-orang yang kuat akidahnya, yang bersih imannya, ya, yang betul-betul tauhidnya itu tidak tercampur dengan kesyirikan. Itulah yang akan bahagia dan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melaksanakan dosa besar pun tetap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti di bahasan yang belum kita sampaikan, Bapak Ibu, nanti ada orang-orang yang keimanannya tercampur dengan kemusyrikan itu, ya kan? Nah, orang-orang seperti ini ketika ada kemusyrikan di dalam keimanannya, dia akan terlepas dan terhempas dari kelayakan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan terang benderang Allah mengatakan semua dosa aku ampuni kecuali dosa syirik, kan begitu. Allah nyatakan dalam Al-Quran satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni dosa syirik, Bu Dokter. Kan begitu. Makanya memang tidak ada hal yang paling harus kita fokuskan dalam kajian-kajian pemahaman agama kita kecuali bagaimana membersihkan akidah kita. Bagaimana memurnikan ketauhidan kita dan keimanan kita kepada Allah. Jadi sebelum kita bahas yang lain Pak Dr. Wedi, ya, pastikan dulu bahasan yang paling penting buat kita adalah akidah. Bagaimana kita berakidah yang bersih dari segala bentuk-bentuk keimanan yang bersih dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, Bu Dokter. Karena orang seperti ini itu oleh Dr. Muhammad Al-Arifi ini orang-orang yang tidak akan Allah ridho untuk mendapatkan syafaat. Bahkan dosanya tidak akan Allah ampuni nanti di akhirat kalau dia membawa dosa kesyirikan, ya, dibawa ke akhirat seperti itu. Itu Bu Dokter ya, kajian terkait dengan keadaan orang-orang yang keimanannya masih tercampur dengan kesyirikan. Maka Bapak Ibu, inilah mungkin alasan Pak Dokter ya, kenapa kajian kita bertahun-tahun masih membahas tentang bagaimana kita membangun fondasi akidah yang kuat ya, keimanan yang betul-betul bersih dari segala kesyirikan, karena ini fondasi paling penting. Silakan. Iya. Itu Pak Dokter. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Tamara. Apakah anak yang dapat menolong orang tua masuk surga juga termasuk anak yang, ya bukan anak yang mungkin yang keguguran Ustaz, yang masih meninggal dalam kandungan? Oke. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Para ulama membagi dua bahasan. Bahasan pertama adalah qabla ruh, yang kedua adalah ba'da ruh ya, sebelum ditiupkan ruh dan setelah ditiupkan ruh, gitu ya. Ini bahasan ulama menjadi dua. Secara singkat, kalau Allah belum meniupkan ruh, ya, berarti memang itu belum ada kehidupan. Nah begitu ya, belum ada kehidupan dan belum disebut dengan manusia. Karena yang disebut dengan manusia itu ketika jasadnya sudah mulai terbentuk dan Allah sudah tiupkan ruh, kan begitu ya. Dan itu prosesnya betul-betul sangat indah dibahas dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau anak itu sudah diberikan ruh, walaupun fisiknya belum sempurna, tetapi dia sudah layak untuk disebut sobi ya, anak manusia, bayi ya, apapun ya bahasa Indonesianya gitu Pak Dokter ya. Dan bahasan tentang hadis-hadis tadi, sebagian ulama itu berkeyakinan dan mayoritas pendapatnya adalah disebut dengan anak, walaupun misalnya meninggalnya ketika dalam kandungan ya, ataupun sudah dilahirkan begitu. Asal dia sudah mendapatkan ruh, maka itu sudah masuk tergolong dengan hadis-hadis Abu Daud tadi. Dia akan bisa menjadi penolong orang tuanya kelak di akhirat. Ada juga pendapat Pak Dokter, hadis-hadis tadi itu hanya berlaku kepada anak-anak yang sudah dilahirkan.
Itu juga ada pendapat itu, ya. Ada pendapat kalau belum dilahirkan, maksudnya sudah keburu meninggal, maka itu tidak masuk kepada kajian hadis-hadis yang tadi. Tetapi pendapat yang paling arjah yang selama ini kita pahami, dan saya pun berpendapat bahwa hadis-hadis tadi itu, yang 3 tadi, itu akan terjadi ketika anak sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masih dalam kandungan begitu. Itu Pak Ya. Dokter ya. Wallahu a'lam bishawab. Dokter Dele, kalau ruh itu ditiupkan di gestasi dari umur kehamilan berapa minggu? 6-7 minggu, 40 hari. Kalau dalam Al-Qur'an itu 40 hari Pak Dokter ya. 40 hari ya. 40 hari. Betul, 40 hari. Jadi sebelum 40 hari ya belum ada ruh ya, Ustaznya belum betul, dikatakan betul. sebagai Iya. makhluk. Matur nuhun Pak Ustadz. 40 hari bukan, sebentar. Kita lihat 40 Al-Qur'annya ya. Di hadis Arba'in. Betul, 40 hari ya, betul. 40 hari. Mangga silakan. Oh ya, baik. Berikutnya dari Teh Rini, Ustaz bagaimana cara merawat hidayah? Baik. Ibu dan Bapak nanti bisa lihat di surah sebentar ya. Untuk menguatkan kalimat Dokter Dele ya. Saya ada materinya sih, tapi nanti dulu lah. Sekarang ke Teh Rini dulu ya Bapak Ibu ya. Teh Rin lagi di Tasik sekarang? Iya Ustaz, di Tasik. Baik, barakallahu fiik. Cara merawat hidayah ini Bapak Ibu sekalian, saya ada materinya ya. Di antara cara merawat hidayah itu, kata para ulama, saya ngambil tulisan dari Dr. Amar Khalid ya. Di antaranya adalah at-ta'ayus ma'al Qur'an. Ta'ayus itu betul-betul kita hidup bersama Al-Quran. Ini di antaranya ya, kita hidup bersama Al-Quran. Karena semakin kita memahami Al-Quran, semakin mendalamnya wajid nahum hudan. Allah semakin tambah-tambah hidayah itu ya. Kemudian juga kemudian di surat Masya Allah saya lupa ya. Itu Allah mengatakan wa yahdi man anab. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang banyak bertobat. Semakin kita kencang pertobatan kita kepada Allah, Allah pun akan memberikan hidayah. Kemudian di surat At-Taghabun misalnya Terin, Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang terus memperkuat iman, Allah pun akan menjaga hidayah di hatinya. Itu ya. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan pertobatan, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, orang-orang yang senantiasa terus memperkuat keimanan, ini adalah orang-orang yang sedang merawat hidayah. Bahkan Allah akan terus menambah-nambahkannya. Kemudian misalnya di surah At-Taubah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ternyata kebersamaan kita dan orang-orang soleh itu juga bisa menjaga hidayah, ya gitu. Karena ternyata ketika kita bersama orang-orang yang tidak baik kesolehannya dan kebaikannya, maka berat kita untuk mempertahankan hidayah yang kita miliki. Karena hidayah itu Tehrin kadang menguat, kadang melemah, kadang hilang begitu ya. Tergantung kita bagaimana cara merawatnya. Dan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya. Jadi kesimpulannya setidaknya hidup bersama Al-Quran, terus menjadi orang-orang yang dalam pertobatan, banyak beristighfar, meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalu, memperkuat keimanan, kemudian juga membangun circle-circle kesolehan ya. Itu pun cara terbaik kita untuk bisa merawat hidayah yang Allah berikan dalam kehidupan kita ya. Dan terakhir, ini dari Mu'adz bin Jabal. Kita harus terus memperdalam ilmu agama kita. Itu semakin kan siapa barusan saya sampaikan tuh? Mu'adz bin Jabal mengatakan begini, ijlis bina nu'minus sa'ah. Ketika kita melingkar iman, ketika kita melingkar untuk mengkaji seperti ini, Allah akan terus kuatkan keimanan kita ya. Dalam artian Allah pun akan terus memberikan hidayah dalam kehidupan kita. Tarin misalnya ketika kita mengaji, kira-kira ada banyak kesadaran nggak yang masuk? Oh ternyata itu tuh hidayah ya dalam kajian akidah itu. Oh ternyata syafaat itu begini. Oh ternyata yang akan diizinkan memberikan syafaat itu tidak sembarang orang. Itu hidayah bukan? Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 poin ini itu menjadi penting
agar kita terus bisa merawat hidayah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah Ustaz. Ya, turnamen Terin. Ya, mudah-mudahan saja jadi kita tiap akhir pekan, tiap pekan seperti ini salah satu menjemput Oh iya, ya betul. Ustaz ya. Jadi kita Ya. mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin ini udah di penghujung waktu Ustaz ya untuk kajian sore hari ini. Ini baru awal dari tema kaitan dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan untuk Baik. Materi ini. Ya. Tentunya tidak lepas dari itu, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terus bersama ya dalam setiap akhir pekan bersama sahabat surga. Ustaz, dipersilakan untuk menyampaikan take home message-nya. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, terkait bab syafaat itu menjadi bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus meyakini adanya syafaat. Jangan seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya syafaat pertolongan buat kita kelak di akhirat. Namun syafaat ini pun tidak sembarangan Pak Dokter ya. Hanya datang dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah, dan hanya syafaat itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, di antara yang tidak Allah ridhoi itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Arifi adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ini tidak akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, ketika kita punya keikhlasan, keimanan yang begitu bersih di hati kita akan mendapatkan syafaat di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun syafaat ini tidak langsung melayakkan kita ke surga, Pak Dokter ya, tetapi bisa meringankan, mempercepat siksaan kita di neraka, atau memindahkan kita dari neraka ke surga, atau bisa menaikkan derajat kita kelak di surga, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, nanti ada banyak orang-orang yang bisa memberikan syafaat, yang akan kita bahas di pertemuan kedua nanti insya Allah. Itu mungkin Pak Dokter sementara ya, yang akan kita perdalam kembali di pertemuan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khair Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Mungkin terima kasih Pak Ustadz atas kajian tema yang sangat luar biasa, juga pada Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Sekali lagi ini merupakan salah satu kita untuk menjemput hidayah dan mudah-mudahan kita istiqomah dalamnya. Dan berkaitan dengan tema sore hari ini ya mudah-mudahan kita menjadi. Ya, silakan Ustaz. Nanti saya jam 8 ada kajian